Allah. Jadi saat kita berbicara satu kebenaran itu al-haq min rabbiknya. Ada sesuatu yang benar, tapi ada juga kebenaran, tapi juga ada pembenaran. Ada untuk dibedakan. Ada sesuatu yang bersifat pembenaran, ada sesuatu pola perilaku yang bersifat benar, dan ada sesuatu perilaku yang bersifat kebenaran. Kata benda gitu ya. Kalau pembenaran itu berarti kita punya suatu pemikiran, perilaku-perilaku yang Anda lakukan, itu biasanya meminta validasi, meminta pengakuan untuk diakui, untuk divalidasi, disahkan oleh orang lain, diakui oleh orang lain, entah karena massa, kemudian membuat kesepakatan atau konspirasi, kemudian pikirannya ini itu untuk dapat dijadikan sebagai sebuah konsep, apalagi pedoman, dan ini menjadikan adanya disebut pembenaran. Pembenaran itu keinginan seseorang untuk diakui bahwa dirinya, pikirannya itu adalah maunya, itu adalah kebenaran. Jadi pembenaran itu sesuatu yang sudah kita terlanjur lakukan, kemudian mungkin bisa jadi kita muncul keraguan, ini benar apa enggak ya? Akhirnya kita minta pendapat banyak orang, semakin banyak yang berpendapat mendukungnya, maka itu menjadi pembenaran. Pada saat semakin banyak dan diangkat menjadi sebuah konsep, dianggap kebenaran. Biasanya orang yang tidak berani jujur, tidak berani tulus untuk mengakui kesalahan, jadi untuk menetralisir pembenaran diri, apakah yang kita lakukan itu kebenaran atau pembenaran, itu adalah kita untuk memposisi netral. Kita untuk memposisi netral, netralkan diri kita, lepaskan ego dengan berlaku jujur, tulus, ikhlas. Kalau sudah punya ilmunya, ikhlas itu berarti kesadaran bersama dengan Tuhan, orientasinya, pijakannya Tuhan, maka yang kita lakukan akan berlaku jujur. Maka kita akan melihat adanya cahaya atau celah kebenaran. Ternyata apa yang kita lakukan adalah pembenaran. Pada saat seseorang melakukan kebohongan dan keculasan, apalagi sadar melakukan pembohongan, kemudian mencari alibi, dianggap sebagai argumen atau dalil, dalilnya itu digunakan untuk melakukan pembenaran. Ini bahaya menjadi manusia. Hidup Anda akan terus-menerus diliputi oleh perilaku bohong, berantai. Kemudian yang kedua, perilaku benar, hal yang bersifat teknis. Benar itu berkaitan dengan metode atau dengan cara, metode gawe tempe yang benar, bersih tempatnya, bersih alatnya benar, caranya benar, maka sesuatu itu menjadi benar. Bukan pembenaran, metodenya, sistemnya
benar. Kemudian yang ketiga, kebenaran. Kebenaran itu sesungguhnya berpatok pada subjek. Ada ahlinya, kebenaran. Kalau zikir, ada ahli zikir, maka ahli zikir ini disebut sebagai kebenaran. Ajaran zikir yang benar oleh pelaku kebenaran. Dan Anda menjadi orang yang berada di dalam kebenaran zikir. Kebenaran. Ahli tempe, kamu caranya sudah benar. Dan kamu menjadi berada di dalam kebenaran saat kamu bertatap muka meminta diajari langsung oleh ahli tempe itu, ahli membuat tempe. Maka si ahli tempe itu berada di dalam kebenaran. Kamu belajar kepada kebenaran tempe. Maka kita memerlukan satu kebenaran kehidupan. Maka ada ahli yang berada di dalam bagaimana hidup itu ditata, hati ditata, yang akan menata pikiran kita dan perilaku kita. Maka Anda berada di dalam kebenaran, menjadi bagian dari pelaku kebenaran, karena bersama dengan kebenaran. Inilah yang dikatakan kul inama yuha ilaya anama ilahukum ilah wahid, sehingga fahal antum muslimun, kamu menjadi orang-orang yang berserah diri. Nyatakan, katakan, nyatakan, sungguh bahwa yuha, inisiasi, ditunjukkan, ditanamkan ke dalam dada ilaya anama ilahukum ilah wahid, tentang keberadaan ahadiyat diri Tuhan oleh yang berhak, sah dan wenang menunjukkan dan menginisiasi keberadaan Dia. Maka Anda menjadi bagian dari kebenaran. Kebenaran itu pijakannya rusulana tatro, silsilah, berpedoman pada silsilah sebelumnya. Bukan sebagai kalau saya membaca buku, maka saya melakukan pembenaran atas apa yang saya baca, karena saya menafsir diri sendiri oleh diri sendiri. Maka saya menafsir-nafsir. Maka dikatakan ilaya anama ilahukum ilah wahid, sehingga carilah tentang bagaimana untuk memperoleh inisiasi, nyuwun supaya diinisiasi, ditunjukkan tentang ilaya, bagaimana kita untuk mengenal Tuhan yang ilahukum ilah wahid, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Itulah yang kemudian disebut sebagai sultan yang menginisiasi mereka yang dia yang berada di dalam kebenaran, karena menyampaikan tentang kebenaran yang benar. Maka itu disebut sebagai sultan atau hujah nyata, hujatul mubin, hujah nyata. Inaladzi yujadilu fi ayatillah.
Jika kamu hidup kemudian menjalani kehidupan ini untuk berada menjadi bagian dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat itu ada di dalam dadamu, ayat-ayat itu keberadaan Tuhan. Di Ghafir 56 bahwa innaladzi yujadilu fi ayatillah. Sehingga kalau kita memperdalam sebuah pemahaman untuk menuju kesadaran. Jadi kalau ada sultan diskusi tentang ayat-ayat Tuhan itu didalami untuk dapat membangun kesadaran, memperkuat kesadaran, karena pijakannya sudah dalam ikatan iman, ikatan iman itu makrifat itu bersaksi, dan kedua pembuktian, maka ini memperdalam atau menyelami tentang ayat-ayat Tuhan, karena ayat yang nyata itu ada di dalam dada, keberadaan Dia, Zat Al-Ghaib yang Allah asmanya. Sehingga saat membaca ayat-ayat yang nyata, kamu belajar, kamu diskusi, kamu mengikuti di dalam kelas, itu akan memperdalamkan kesadaran batinmu, membentuk jiwa. Jadi kalau kamu mengikuti pelajaran, pijakanmu karena sadar sebagai hamba, di dalam dada ada Tuhan, kamu ingat, ya, banyak santri yang akhir-akhir ini nyuwun ilmu, maka kamu memperdalam. Oh iya ya, karena Dia. Saya berpikir karena Dia, karena huwa. Jadi memperdalam. Tapi bagi mereka yang orientasinya hanya lahir, bagi mereka yang orientasinya itu hanya material, mereka tidak ada sultan, tidak ada pijakan, kebenaran, maka cenderungnya aktivitas berdunia yang diikuti pembicaraan itu akan terjadi perdebatan, akan terjadi hanya pada posisi memori otak. Dan cenderungnya saat mendiskusikan atau bertanya itu untuk menunjukkan keakuan material, sehingga cenderungnya adalah pengakuan, memperdebatkan ayat-ayat Allah bagi mereka yang tidak ada sultan, tanpa hujah, tanpa kebenaran, tanpa bertatap muka dengan yang hak wenang dan sah, tanpa inisiasi sehingga tidak mengenali Tuhan, maka cenderungnya adalah suka berdebat, bukan memperdalam terbentuknya jiwa sadar. Mereka ini di dalam dadanya kosong. Mereka tidak ada orientasi untuk kembali kepada Tuhan karena memang tidak mengenal Tuhan. Cenderungnya hanya keinginan untuk memperoleh kebesaran, pengakuan. Maka ayatnya
Carilah ahla dzikir, carilah ahli zikir yang akan menjadikan kamu berada terbentuknya jiwa-jiwa yang sadar. Jadi ya hanya saja sih wa ma mana'an nas, manusia itu sering terhalangi untuk berada di dalam kebenaran, itu sering dihalangi oleh egonya, oleh provokasi, dengan satu ungkapan, adakah Allah mengutus manusia di antara kita menjadi penyampai risalah Rasul? Anqalu ba'atsallah basaru rusula, apakah iya Allah mengutus manusia yang ada di antara kita untuk menyampaikan risalahnya? Pertanyaan inilah yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran, menolak atau meragukan adanya kebenaran. Ini selalu terulang dan terulang kembali. Engkau nek wis meninggal diterima kan gitu jauh, kemudian menjadi budaya. Nabi Muhammad jauh setelahnya menjadi budaya. Au ajibtum anja akum dzikr mirabbikum. Manusia heran, apa iya ada manusia yang ada di antara kita ini membawa zikir yang menghidupkan hati nurani, sehingga Tuhan ada hadir di dalam hati, ditunjukkan Tuhan melalui perantaraan seorang laki-laki yang ada di antara kita. Apa iya itu adalah dari golongan kita sendiri? Jadi itu selalu terulang. Tidak bisa dengan lapang dada, dengan jujur faktanya bahwa tidak mungkin dapat mengenal jati diri fitrah manusianya, tidak mungkin mengenal keberadaan Tuhannya, manakala tidak mengenal Rasul atau hak sah dan wewenang menunjukkan keberadaan Tuhan. Jika ini ditiadakan, maka kalau kita mau jujur, tidak mungkin kita dapat mengenalinya. Walaupun intuisinya tajam, tetap hanya sifatnya prasangka, sebuah tidak pasti. Nah, ini jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati semuanya, karena ini juga santri banyak yang nyuwun ilmu, sehingga kita memperdalam keilmuan ini.
Kita tutup dengan ayat ini. Qul hal min syurakaikum mayahdi ilal haq. Apakah prasangka-prasangkamu, apakah sekutu-sekutu yang kamu anggap, sekutu-sekutu yang kamu anggap, idola-idola yang kamu banggakan, yang kamu tuhankan, itu menjadikan yang kamu kultusi dan kamu fanatiki, itu dapat menunjukkan jati dirimu, mengenal dirimu yang berada di dalam jiwamu, dan kamu mengenali Tuhanmu. Yunus 35 itu. Apakah di antara idola-idolamu dan berhala-berhala yang kamu sekutukan, itu yang kamu sekutui akan menjadikan, yang kamu kultusi, yang kamu fanatiki, itu dapat menunjukkan jati dirimu, menunjukkan hakikat fitrah manusiamu, yang asal fitrah manusia dari Tuhanmu, sehingga hidupmu dalam cahayanya, sehingga hidupmu dalam terangnya, sehingga kamu dapat membedakan antara yang gelap dan yang terang, sehingga hidupmu berada di dalam cahaya dengan ditunjukkan keberadaan dialah cahaya itu, sehingga kamu berjalan di atas cahaya Tuhanmu. Katakanlah sungguh bahwa kebenaran itu milik Allah, tidak karena tafsir, tidak karena angan-angan, tidak karena prasangka. Keberadaannya adalah kepastian. Itu yang berhak. Maka Allah membuat utusan sebagai yang hak, sah, dan wenang, menunjuki, memberi hidayah yang wujudnya adalah terang cahayanya melalui seseorang di antara kamu sendiri. Itulah wujud anugerah Allah, anugerah Tuhanmu. Itulah Rahman Rahimnya Tuhanmu, supaya kamu berada di dalam kebenarannya, ditunjukkan al-ghaibnya. Dialah sang pembawa risalah Tuhan. Maka siapa yang berhak menunjukkan supaya manusia berada di dalam kebenaran? Apakah manusia yang memang diutus sebagai khalifatullah menunjukkan keberadaan Tuhan sebagai kebenaran, atau seseorang yang kamu fanatiki, kamu kulutusi, tapi tidak bisa menunjukkan keberadaan Tuhan, tidak menjadikan kamu bersaksi, kecuali hanya retorika puitis, kata-kata indah. Akan tetapi kata-kata itu tidak memiliki makna apapun yang berdampak pembentukan jiwamu, tidak membuka hakikat hidupmu, tidak menjadikan berada di dalam kepastian. Seseorang yang tidak dapat menunjukkan kepada kebenaran kecuali jika dia mau meminta petunjuk dari yang hak, sah, dan wenang. Kenapa kamu berbuat demikian?
Kenapa kamu nggak bisa jujur dan adil terhadap diri kamu sendiri demi keselamatanmu, supaya dapat menyatakan selamat kembali kepada Tuhanmu? Maka kejujuran dan keadilan adalah keniscayaan. Bagaimana akal kamu gunakan supaya di dalam nalar dan rasional, yakni saat hati nuraninya berfungsi. Hati nurani berfungsi hanya jika ada keberadaan Tuhanmu. Ini tutupan ayat